Setelah wilayah Sulawesi Selatan dikuasai oleh Jepang, dimulai dengan pendudukannya di Senjai pada tanggal 9 Februari 1942, Makassar pada tanggal 10 Februari, maka selanjutnya pasukan Jepang meneruskan penyerangan serdadu Belanda ke wilayah Enrekang. Di wilayah Enrekang, kemudian serdadu Belanda menyerah kalah. Dengan fakta itu, maka Enrekang merupakan salah satu daerah di mana pasukan Jepang mengalahkan Belanda. Kemenangan Jepang atas Belanda termasuk di wilayah Enrekang, maka dengan sendirinya sama dengan daerah-daerah lainnya, markas-markas tentara dan pusat kantor-kantor pemerintahan milik Belanda diambil alih oleh Jepang. Di pusat kota Enrekang yang pada masa pemerintahan Hindia Belanda merupakan pusat pemerintahan tingkat kewedanan, mempunyai selain markas tentara Belanda juga ada bangunan perkantoran pemerintah. Mengacu pada Undang-Undang Pemerintahan Darurat Jepang, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942, maka segala fasilitas dan penataan pemerintahan sebelumnya dilanjutkan atau dimanfaatkan kembali, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah milik Jepang. Selain itu, Jepang juga merebut dan mengambil alih fasilitas berupa markas dan tempat peristirahatan Belanda di Kalosi, yakni merebut pasanggarahan Belanda di Kalosi dan sekaligus menjadikan sebagai markas tentaranya. Enrekang dan Kalosi menjadi markas dan pusat pemerintahan Jepang di Enrekang sejak awal masuknya, yakni pada akhir bulan Februari 1942. Setelah menduduki Enrekang sesuai dengan politik pendudukan Jepang di Indonesia yang menurut Hervey pada tahun 1989 pada awalnya bertujuan untuk merebut daerah untuk menguasai sumber daya yang dibutuhkan untuk peperangan. Melihat kondisi wilayah Enrekang yang mempunyai sumber daya alam yang baik dalam rangka pertahanan maupun untuk memenuhi kebutuhan hidup tentara dan industri, maka pemerintahan militer Jepang mulai menata kekuasaannya dengan baik. Pemerintahan militer Jepang yang berkedudukan di Enrekang langsung menggunakan perangkat pemerintahan yang ada sebelumnya dan langsung memanfaatkan dalam rangka pelaksanaan kekuasaannya. Jepang hanya mengganti nama-nama jabatan yang sebelumnya sudah ada dan tetap mempertahankan orang yang menduduki jabatan tersebut. Enrekang sebagai suatu wilayah yang pada masa pemerintahan Belanda berstatus kewedanaan, kemudian diganti dengan sebutan Gun dan dipimpin oleh seorang pejabat bergelar Guntyo. Sedangkan tingkat pemerintahan Leschep pada masa Belanda diganti menjadi Son dengan pemimpin pemerintahannya disebut Sontyo. Pejabat-pejabat pada tingkatan pemerintahan itu seperti halnya pada masa Belanda, pejabatnya adalah raja-raja setempat. Kondisi itu juga kemudian membantu posisi Jepang dalam menjalankan programnya, utamanya dalam upaya penyediaan tenaga kerja untuk pembangunan, seperti membangun pertahanan dan industri. Program awal pemerintahan Jepang sejak menduduki wilayah Enrekang adalah membangun bunker-bunker pertahanan atau sarana pertahanan dan industri untuk mendukung peperangan. Bersamaan dengan itu, para tentara Jepang juga mengadakan pembinaan terhadap generasi muda. Pembinaan generasi muda itu juga diharapkan untuk tujuan mendukung dalam peperangan. Pembangunan sarana pendukung pertahanan yaitu membangun bunker-bunker atau lubang-lubang pertahanan. Pembangunan bunker-bunker pertahanan Jepang di wilayah Enrekang dari segi jumlah cukup banyak. Hasil inventarisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang tahun 2004 berhasil menginventarisasi beberapa buah bunker. Bunker-bunker tersebut tersebar di wilayah-wilayah pegunungan seperti di jajaran pegunungan Bambapuang di daerah Kotu, bahkan di wilayah perbatasan Enrekang dan Pinrang, yakni di Malimpung juga ditemukan bunker. Di wilayah perbatasan Pinrang dan Enrekang di Malimpung ditemukan sebuah bunker di atas puncak gunung dan pada bagian bawah di kampung Malimpung ditemukan sebuah hangar yang menandakan bekas lapangan udara yang pernah digunakan oleh Jepang. Pembangunan bunker-bunker pertahanan Jepang dilakukan dengan cara kerja paksa. Konsep pelaksanaan kerja paksa yang diterapkan oleh Jepang pada dasarnya hampir sama dengan kerja wajib yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Kerja paksa itu dilakukan dengan mewajibkan setiap anggota masyarakat yang sudah dewasa untuk ikut dalam kegiatan pembangunan, termasuk pembangunan pertahanan. Fungsi pemerintahan lokal juga sangat berarti dalam memobilisasi tenaga kerja dan dalam pelaksanaannya diawasi langsung oleh tentara Jepang. Oleh karena pengawasan itu langsung oleh tentara sehingga sangat dirasakan oleh masyarakat. Selain membangun sarana pertahanan, Jepang sejak menduduki wilayah Enrekang juga membangun dan mendirikan pendidikan militer. Pada tahun 1944, pendidikan itu didirikan di wilayah Anggeraja, yakni di Kampung Carru. Tujuan utama pembinaan militer itu adalah untuk membina pemuda-pemuda di wilayah Enrekang. Tujuan utama pembinaan militer itu adalah untuk membina pemuda-pemuda di wilayah Enrekang dan bahkan ada yang didatangkan dari luar Enrekang untuk tujuan membantu bala tentara Jepang kelak untuk menghadapi tentara sekutu. Peserta latihan militer yang dilakukan oleh Jepang itu adalah pemuda-pemuda berumur sekitar 14 dan 15 tahun. Masyarakat setempat menyebutnya dengan Tipang Barisi.
dalam satu kelompok bernama Seinendan untuk kelompok umur 15 tahun, sedangkan kelompok umur 14 tahun ke bawah disebut Seinenku Renso. Latihan baris berbaris itu dilakukan bukan saja di Carru sebagai pusat pendidikan, akan tetapi juga dilakukan di wilayah lainnya di Anrekang seperti di Buntu Tangla. Pelatihan militer dan barisan pertahanan rakyat itu dibina dan dipimpin langsung oleh tentara Jepang. Barisan pertahanan rakyat lainnya yang dibentuk oleh Jepang yaitu Keibodan yang khusus berfungsi sebagai barisan bantu kepolisian. Suisentai yaitu barisan pelopor yang bertugas mempelopori pertahanan wilayah dari serangan sekutu. Di samping itu dikenal juga kelompok pertahanan latihan militer dibentuk Heiho yang tujuan pokoknya adalah pasukan bantu angkatan darat. Murid-murid peserta pelatihan militer Jepang itu dimaksudkan sebagai tentara pembantu Jepang, sebagai pasukan bantu dan bahkan diharapkan menjadi pasukan berani mati, Jaba Kutai. Murid-murid latih militer Jepang itu selain mendapatkan latihan fisik militer, mereka juga diberi materi yang berfungsi mencuci otaknya dan mengarahkan agar mereka anti sekutu, seperti Inggris dan Amerika. Upaya psikologis itu dilakukan dalam bentuk nyanyian-nyanyian dalam pendidikan. Nyanyian itu merupakan bagian dari pemberi semangat militer dan secara emosional membangkitkan semangat anti-Inggris dan Amerika. Keluaran pendidikan latihan militer Jepang itu kemudian banyak yang menjadi pejuang atau mempunyai pengetahuan militer. Dalam masa perjuangan melawan penjajah termasuk penjajah Jepang, hal itu kemudian dibuktikan dengan pemberian tanda kehormatan bagi orang yang memberi pertolongan melawan Jepang tahun 1942 sampai 1945 yang dilakukan kemudian oleh Zelvestur Enrekang pada tahun 1949. Pemberian penghargaan itu dilakukan melalui surat tanggal 2 Agustus 1949. Luaran latihan militer Jepang itu seperti Uwa Gading, Uwa Tapa, Ambe Teppo, Puang Senga, Mata, dan sebagainya. Nama-nama itu kemudian menjadi laskar pejuang pada zaman revolusi kemerdekaan. Sekolah-sekolah militer yang dilakukan oleh penjajah Jepang di Anggeraja Enrekang adalah sebagai berikut: pendidikan Seinendan, latihan pertahanan rakyat. Pendidikan itu khusus bagi pemuda yang berumur 15 tahun ke atas. Selanjutnya pendidikan Seinenku Renso, latihan pertahanan rakyat. Latihan kemiliteran itu khusus diperuntukkan bagi anak-anak berumur 14 tahun ke bawah. Selanjutnya Keibodan, barisan bantu kepolisian. Pendidikan Suisentai, barisan pelopor pertahanan wilayah. Dan terakhir Heiho, barisan bantu angkatan darat. Pembangunan industri tambang di wilayah Enrekang pada masa pendudukan Jepang juga dilakukan. Pembangunan industri tambang itu utamanya yang bertujuan langsung untuk mendukung pertahanan dan perang. Oleh karena itu, maka sasaran utamanya adalah tambang minyak. Tambang minyak bumi yang dilakukan oleh tentara Jepang di wilayah Enrekang mengacu pada hasil penelitian geologis yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda sebelumnya. Salah satu potensi alam Enrekang yang potensinya seperti laporan Belanda yaitu temuan minyak bumi di kampung Batu Kede. Berdasarkan informasi geologis Belanda, pemerintahan militer Jepang mengadakan penelitian ulang dan hasilnya positif. Itulah sebabnya sehingga pemerintah Jepang berkeputusan untuk mengadakan penguburan minyak bumi yang ada di Batu Kede, sekarang berada di wilayah Kecamatan Maroko, Kabupaten Enrekang. Pada sekitar tahun 1944, pemerintahan militer Jepang mengusahakan penguburan minyak bumi di daerah Batu Kede. Penguburan itu dilakukan dengan menggunakan teknologi penguburan yang canggih. Dengan menggunakan alat penguburan modern, penguburan itu dibuktikan dengan adanya sumur minyak di Batu Kede dan temuan satu buah baja asli berbentuk bulat bundar di perumahan penduduk. Penguburan itu selain menggunakan tenaga ahli Jepang juga menggunakan tenaga penduduk lokal, utamanya pada saat menurunkan bahan sumur minyak. Penguburan minyak bumi oleh Jepang tidak selesai karena menyerah kalah kepada sekutu. Pada awal pendudukan militer Jepang di Enrekang sebetulnya mendapat simpati dari masyarakat. Simpati masyarakat muncul karena sejak awal kedatangannya mereka membagi-bagikan makanan kepada penduduk karena melihat kondisi masyarakat yang miskin. Kemiskinan itu terjadi akibat kebijakan pemerintahan Hindia Belanda yang melarang atau tidak memberi kebebasan kepada rakyat mengelola sawah dan ladangnya secara bebas. Larangan atau pembatasan kebebasan rakyat oleh pemerintah Hindia Belanda kemudian oleh Jepang memberi kebebasan untuk mengelola tanahnya. Pada sekitar tahun 1944, arah kebijakan pemerintah Jepang mulai berubah dalam rangka mendukung program pembangunan bunker-bunker pertahanan atau lubang-lubang persembunyian Jepang, memaksakan kepada kaum laki-laki untuk bekerja setiap saat atau kerja paksa. Dengan demikian kesempatan rakyat, utamanya kaum laki-laki untuk mengolah tanah garapannya semakin berkurang. Akibatnya adalah munculnya kemiskinan dan kekurangan makanan dan pakaian. Kekurangan makanan akibat kerja paksa berimplikasi pada semakin kuatnya kebencian rakyat kepada Jepang. Kekurangan makanan yang dirasakan oleh rakyat selain disebabkan oleh kurangnya waktu untuk mengelola tanah, juga disebabkan oleh perilaku tentara Jepang yang mengambil hasil-hasil pertanian rakyat. Bahkan barang-barang kebutuhan pokok rakyat seperti garam, ikan, beras, dan sebagainya dihadang oleh tentara Jepang sebelum masuk ke wilayah
wilayah Nrekang. Kondisi itu berlangsung sejak tahun 1943 sampai 1944. Dengan kondisi itu maka rakyat hanya mampu mengkonsumsi hasil bumi, utamanya berupa umbi-umbian. Bahkan pada saat itu masyarakat banyak mengkonsumsi makanan berupa hasil tanaman liar di hutan, yakni si kapa. Kondisi kehidupan masyarakat yang semakin sulit ditambah lagi dengan perilaku buruk tentara di mana mereka tidak mempedulikan tanaman penduduk. Misalnya ketika mereka melewati kebun dengan berkuda, maka mereka tidak menghiraukan apakah tanaman rakyat rusak atau tidak. Bahkan dengan kesombongan membiarkan hewan-hewan itu memakan tanaman penduduk. Dengan adanya pembatasan konsumsi oleh penduduk karena makanan dan sayur-sayuran yang ada diambil oleh tentara dalam rangka memenuhi kebutuhannya, maka penduduk hanya dibolehkan mengkonsumsi makanan-makanan tertentu. Makanan-makanan seperti kacang-kacangan dikonsumsi oleh penduduk harus dengan sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh Jepang. Kondisi itu juga terjadi pada pemenuhan kebutuhan pangan berupa kebutuhan pakaian. Tentara membatasi jenis pakaian atau kain yang masuk di wilayah Nrekang. Pada saat itu masyarakat banyak yang menggunakan pakaian dari bahan-bahan yang sangat kasar dengan jumlah yang sangat terbatas. Masyarakat bahkan menggambarkan bahwa pakaian pada saat itu diandaikan seperti karung saja. Kemiskinan dan kekurangan bahan pangan yang dirasakan oleh penduduk semakin meningkatkan kebencian masyarakat kepada Jepang. Itulah sebabnya sehingga rakyat tidak mau membantu Jepang. Ketika diserang pasukan sekutu, akhirnya Jepang takluk pada pasukan sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Kekalahan Jepang pada tanggal 14 Agustus 1945 membawa perubahan yang sangat besar terhadap kondisi psikologis rakyat Indonesia, termasuk rakyat Mesir Rempulu Nrekang. Rakyat Indonesia secara umum dan rakyat Mesir Rempulu secara khusus memendam kebencian dan antipati terhadap Jepang. Masyarakat merasakan penderitaan yang luar biasa akibat penjajahan. Bukan saja penderitaan fisik karena kekurangan sandang dan pangan, makanan dan pakaian, akan tetapi kebencian rakyat atas keberadaan Jepang dengan perilakunya bahkan dirasakan sampai pada penginjakan harga diri. Suatu contoh perilaku yang sangat bertentangan dengan adat kebiasaan orang Bugis Makassar termasuk di wilayah Mesir Rempulu. Kebencian yang mendalam itu melahirkan perasaan jiwa patriotisme masyarakat. Kebencian terhadap Jepang itu dibarengi dengan suatu keyakinan bahwa Belanda bukanlah negara yang tidak dapat dilawan. Pendudukan Jepang dan kekalahan Belanda menjadi bukti nyata bagi masyarakat bangsa Indonesia. Suatu pengalaman yang dirasakan oleh rakyat, misalnya dengan latihan militer yang telah diberikan oleh tentara Jepang seperti pendidikan militer yang dilaksanakan di Nrekang, seakan menjadi sebuah modal dan menggugah semangat para pemuda. Demikian pula lagu-lagu Jepang yang menempatkan Belanda atau sekutu Inggris dan Amerika memberi pengaruh tersendiri di hati rakyat dan pemuda. Dengan jiwa patriotisme itulah kemudian para pemuda dan rakyat bangkit. Itulah kemudian yang melatar belakangi munculnya para pemuda pejuang, baik di pusat maupun di daerah, untuk bangkit melawan penjajah. Munculnya wadah perjuangan rakyat berupa kelaskaran merupakan bukti nyata upaya perjuangan rakyat dan pemuda. Di wilayah Mesir Rempulu kemudian lahir kelaskaran pejuang rakyat seperti PNI atau Pemuda Nasional Indonesia, HI, Harimau Indonesia, dan lain-lain. Wadah-wadah perjuangan itulah yang menjadi tempat para pemuda pejuang melawan penjajah dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Perjuangan rakyat dan pemuda itulah yang kemudian menghiasi lembaran sejarah dan menjadi suatu dinamika khusus sejarah Indonesia, yakni Revolusi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945 sampai pada penyerahan kedaulatan tahun 1949, termasuk di wilayah Mesir Rempulu.